Setiap orang pasti memiliki pengalaman masa kecil yang berbeda-beda. Sebagian orang memiliki masa kecil yang baik, dan ada pula yang memiliki masa kecil yang buruk, bahkan sangat berat. Pengalaman masa kecil inilah yang akan membentuk kepribadian kita ketika dewasa. Hal ini biasa disebut dengan inner child. Namun, sayangnya, kerap kali kita tidak sadar dan menyepelekan akan adanya inner child. Inner child merupakan sisi kepribadian seseorang yang masih bereaksi dan terasa seperti anak kecil, atau bisa juga disebut sisi kekanakan dalam diri seseorang. Inner child merupakan salah satu bagian dari alam bawah sadar manusia. Hasil dari pengalaman masa kecil membentuk kepribadian yang beragam, seperti bergantung kepada orang lain atau dependensi, impulsivitas, atau dalam bentuk positif seperti mandiri, asertif, dan lainnya berupa gangguan trauma. Lalu, kenapa sih kita harus tahu inner child? Pengalaman masa kecil yang menyakitkan, seperti kurang mendapatkan kasih sayang, mengalami kekerasan fisik maupun seksual, dan kurangnya perlindungan dapat melukai inner child seseorang. Luka tersebut, apabila tidak segera disadari dan disembuhkan, maka akan terbawa hingga ke kehidupan dewasa. Misal, ketika seorang anak perempuan mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, saat beranjak dewasa, ia akan sulit percaya, takut jatuh cinta, dan takut untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Hal tersebut terjadi karena inner child-nya terluka, sehingga menjadi trauma yang terbawa hingga dewasa. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui inner child yang ada di dalam diri kita, agar dapat segera diatasi dan disembuhkan. Masa kanak-kanak merupakan masa yang perlu untuk dipenuhi dengan perasaan aman dan dicintai. Sayangnya, tidak semua orang mendapatkan itu di masa kecilnya. Beberapa trauma yang dialami di masa kecil akan berdampak pada terlukanya inner child seseorang. Berikut beberapa hal di masa kecil yang dapat menyebabkan luka emosional pada inner child seseorang. 1. Kehilangan orang tua atau wali. 2. Menjadi korban kekerasan baik fisik, emosional, maupun seksual. 3. Penyakit serius. 4. Penindasan yang parah atau severe bullying. 5. Bencana alam. 6. Perpisahan keluarga. 7. Penyalahgunaan zat terlarang dalam rumah tangga. 8. Kekerasan dalam rumah tangga. 9. Penyakit mental yang dialami anggota keluarga. 10. Merasa terasing dari keluarga. 1. Self-sabotage. Perilaku atau pattern dari tingkah laku yang membuat seseorang berhenti dan mencegah melakukan hal yang ingin ia lakukan. Ketika individu membiarkan perilaku dan pikiran tersebut menetap dalam kehidupannya, maka dapat merusak kesuksesan dan kebahagiaan secara perlahan. 2. Self-defeating behavior. Bagi psikolog sosial, self-defeating behavior adalah setiap perilaku yang biasanya berakhir dengan hasil yang tidak diinginkan oleh orang yang melakukan perilaku tersebut. Termasuk dalam kategori perilaku semacam itu adalah menyakiti diri sendiri, berperilaku yang beresiko, seperti berjudi, berhubungan seks tanpa kontrasepsi, menggunakan narkoba, kemudian melibatkan diri dalam hubungan yang berkekerasan, serta mengabaikan kesehatan diri sendiri. Self-harming behavior. Self-harming behavior adalah perilaku yang disengaja dan secara sukarela menyakiti diri sendiri, namun tidak sampai membahayakan seperti halnya usaha bunuh diri. Self-harm behavior dikategorikan sebagai non-suicidal self-injury, yang ditandai dengan kecenderungan emosi yang tak stabil, hubungan yang tidak bertahan lama, dan adanya perasaan kosong di dalam diri. 4. Passive-aggressive behavior.
Passive-aggressive behavior adalah sebuah perilaku yang digunakan seseorang untuk menyampaikan rasa kesalnya secara tidak langsung, alih-alih marah atau mengungkapkan kekecewaannya. Orang dengan perilaku pasif-agresif akan lebih memilih menutupinya dan membuat orang lain bingung. Biasanya, sikap ini didorong oleh rasa takut atau enggan untuk mengungkapkan emosi negatif secara langsung. 5. Violent behavior. Violent behavior adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Violent behavior merupakan perasaan jengkel yang timbul sebagai respon terhadap kecemasan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi yang dirasakan. Kita mungkin tidak bisa serta-merta memperbaiki inner child yang terluka. Setelah kerusakan terjadi, itu akan menjadi bagian dari sejarah kehidupan kita. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu menyembuhkan dan berdamai dengan inner child yang terluka. 1. Understanding what happened to your inner child. Pahami apa yang menjadi penyebab inner child kita terluka. Setelah memahami apa yang terjadi dengan inner child, kita perlu mengajukan serangkaian pertanyaan kepada diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu untuk memilah siapa yang berkontribusi menyebabkan rasa sakit pada inner child kita, dan bagaimana kita menanggapi situasi atau peristiwa saat itu. Dengan ini, kita dapat menyembuhkan luka tersebut dan berdamai dengannya. 2. Communicate verbally with your inner child. Melakukan dialog dengan inner child, kita dapat membantu memahami serta membangun kembali hubungan yang baik dengannya. Kita dapat berbicara dengan inner child kita melalui cermin, mengekspresikan perasaan dan pikiran kita tentang apa yang terjadi di masa lalu, serta harapan kita untuk masa depan. Hal-hal yang bisa diucapkan pada inner child kita antara lain: 1. I'm sorry. Katakan itu kepada dirimu bukan karena kamu telah berbuat salah, melainkan karena kamu telah menyimpan emosi negatif untuk waktu yang lama, dan tidak berusaha menyembuhkannya. 2. Please forgive me. Ungkapkanlah maaf karena kamu tidak banyak memedulikan cara pandangnya, atau bahkan mencoba melupakannya. Permintaan maaf ini akan membawamu dapat mencintai dirimu dengan lebih baik, termasuk inner child-mu. 3. I love you. Katakan bahwa apapun yang telah terjadi kepadamu, kamu mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. 4. Thank you. Tunjukkanlah rasa syukur atas kehidupan, cinta, dunia, dan pengalaman yang telah membentukmu menjadi sosokmu yang sekarang. Tunjukkanlah rasa syukur atas inner child yang telah bertahan meskipun memiliki perihnya luka yang dirasakan. Kita tidak bisa memperbaiki inner child yang terluka secara total, tetapi kita bisa membantu untuk menyembuhkannya. Ketika telah mencapai itu, bekas luka akan mulai memudar dan menjadi lebih ringan, sehingga kita dapat memandang dunia dengan cara-cara yang lebih sehat. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu inner child dan pentingnya menyadari keberadaan inner child dalam diri kita? Luka emosional yang terjadi pada inner child kita dapat mempengaruhi kehidupan kita hingga dewasa nanti. Oleh sebab itu, sangat penting untuk tahu penyebab dari inner child yang terluka, sehingga kita dapat menyembuhkan dan berdamai dengannya. Oh iya, infografis yang telah dipaparkan bukan untuk melakukan self-diagnose ya. Jika mengalami kondisi seperti penjelasan sebelumnya, hingga berpengaruh pada aktivitas sehari-hari, disarankan untuk menghubungi tenaga profesional seperti psikolog. Saya, Lula, pamit undur diri, pantengin terus channel Tingkatkan Diri untuk memperoleh wawasan mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. See you on the next video!